Oke, jadi hari ini aku mau melakukan sesi konseling bersama suamiku. Ini dia. Dia nggak mau in frame ke kamera. Oke, udah siap ya? Siap. Sebelumnya, makasih karena kamu udah mau nyempetin untuk ngobrol sama aku hari ini. Hari ini kita mau konseling santai-santai aja, kayak ngobrol biasa aja gitu ya. Oke. Oke, udah siap? Siap, gas. Jadi gimana ya hari ini? Hari ini kebetulan hari ini lagi WFH ya, tapi berasa sih capeknya walaupun WFH. Kerjaan juga numpuk, terus setelah jam kerja selesai juga masih tetap pikiran kerjaan gitu. Jadi rasanya kayak nggak pernah berhenti aja gitu. Overthinking juga terkait kerjaan. Itu sih yang dirasain hari ini. Oke. Biasanya kamu kalau lagi capek gitu rasanya tuh gimana sih ya? Kalau capek sebetulnya rasanya lebih kayak uh, ini aja sih, kayak overthinking numpuk gitu karena ya kerjaannya banyak gitu ya, dan nggak bisa, kayak waktu tuh singkat aja gitu, 8 jam tuh singkat, jadi kayaknya butuh waktu lebih lagi buat beresin kerjaan itu gitu sih. Kerjaan Hmm. juga jadi numpuk gitu. Terus biasanya kalau misalkan kamu lagi capeknya itu sampai berasa ke rumah nggak? Ya kadang sih, kadang berasa sampai rumah masih capek juga, kadang mau tidur aja suka masih kepikiran gitu, tidur nggak nyenyak kayak gitulah. Hmm. Nah, terus apa sih hal yang bisa bikin capek kamu tuh jadi terasa lebih ringan? Misalkan kamu mau me time dulu sepulang kerja gitu. Jadi kan aku sebagai istri kamu juga jadi, oh tahu nih kamu pulang kerja biar kamu bisa refresh otak dulu. Hmm, kalau ngilangin rasa capek sih sebetulnya eh, pulang kerja makan, mandi, ya paling main sama Ruby sih. Itu udah cukup ngebantu biar eh, apa ya, capek tuh sedikit hilang lah. Main sama Ruby ya, walaupun main sama Ruby tetap malah jadi keringetan gitu ya, malah jadi ya nggak apa-apa sih, seru-seruan aja, tapi nggak mikirin kerjaan gitu, jadi ya udah berasa capeknya tuh hilang aja gitu. Hmm, jadi capek kerja tuh bisa bikin apa ya, suasana di rumah jadi ikut down ya. Iya, kadang kadang kalau ke bawah suka jadi bad mood juga sih kadang, Hmm. tapi ya se ya tergantung kita juga sih, itu kita mau apa, mau kita apa ya, ikutin rasa capeknya atau ya udah di nggak usah dipikirin gitu. Ya Hmm. paling duduk sebentar, minum air putih gitu lah, nanti juga hilang sendiri. Iya sih, emang kalau capek fisik tuh kan emang nggak kelihatan ya, tapi efek ke moodnya tuh jadi berasa besar banget ya. Hmm. Terus pernah nggak sih kamu tuh kepikiran gimana sih caranya supaya kamu tuh jadi mood kamu tuh jadi lebih bagus di rumah gitu saat kamu pulang kerja, saat kondisi kamu capek. Sebetulnya kalau pulang ya itu tadi sih, kayak mandi, makan, ngobrol sama kamu, main sama Dede, itu udah cukup buat ngilangin rasa capek gitu ya. Walaupun nanti saat kamu udah tidur, Dede udah tidur, ya balik lagi kepikiran lagi gitu sama kerjaan gitu sih. Tapi ya buat ngilangin rasa capek mungkin sih ya kayak gitu sih yang aku rasain sekarang gitu. Hmm. Nah, terus kira-kira nih apa sih
hal di kantor kamu, di kerjaan kamu tuh yang bikin kamu tuh kayak pusing banget gitu, bahkan bisa sampai bikin kamu tuh jadi burn out mungkin? Oke. Em, Kadang kalau di kantor kan suka ini ya, eh meeting sama klien kayak gitu, itu tuh cukup nguras banyak waktu, dan kerjaan kita tuh udah ditungguin juga gitu. Jadi kerjaannya waktu waktu ngerjain kerjaan itu lebih sedikit karena kepotong perjalanan ketemu klien, ngobrol, diskusi gitu-gitu. Terus perjalanan pulang balik lagi ke kantor kan itu cukup makan waktu ya, apalagi kalau jauh daerah Bekasi kayak gitu, Tangerang kayak gitu kan cukup makan waktu tuh. Ya gitu sih. Jadi karena ada kegiatan itu, kerjaan utamanya jadi nggak kepegang. Kemudian otomatis kan nanti akan dikerjain sepulang meeting. Kemudian itu kalau nggak selesai juga biasanya tuh harus selesai di hari itu. Ya udah mau nggak mau dibawa ke kantor, dibawa ke rumah, kita kerjain, ya terus dikasih ke yang yang minta kerjaan gitu sih, reporting dan lain-lain ya. Oke. Jadi ini ya maksudnya kamu kerjaan kayak deadline-nya tuh banyak, tapi sedangkan waktu untuk pengerjaan itu sedikit gitu ya. Iya. Nah, kalau aku nih ya, biasanya kalau misalkan deadline aku juga lagi banyak banget gitu, misalkan antara kayak tugas kuliah, terus misalkan atur jadwal buat Ruby atau jadwal buat diri aku sendiri. Kalau aku biasanya bikin kayak gini nih ya. Oh itu polanya ya. Iya, ini salah satu strategi aku eh, biar aku bisa manage list-list aku. Nih, jadi aku bikin kayak gini. Nih ya, Hmm. tuh. Jadi di sini aku bagi itu, ini urgent, ini not urgent, ini important, ini not important. Nah, nanti jadi kamu tuh kayak ngelis gitu tugas kamu. Hmm. Misalkan contoh, ini contoh untuk diri aku sendiri ya. Hmm. Misalkan tugas kuliahku, Hmm. misalkan dikumpulinnya deadline-nya besok nih gitu, Hmm. berarti itu urgent kan, Hmm. dan itu tuh penting gitu karena memang harus dikerjain. Hmm. Nah, jadi nanti aku tulis di sini nih tugas Hmm. kuliah gitu. Ya Nah, ya aku ya. tulis itu di antara urgent dan important. Oke. Nah, terus misalkan ada sesuatu lagi, misalkan apa gitu, itu tuh urgent tapi nggak penting-penting banget gitu. Hmm. Nanti kamu bisa tulis di bagian sini gitu. Hmm. Nah, terus kalau misalkan ini tuh nggak penting-penting banget dan nggak urgent-urgent banget, kamu bisa tulis di bagian sini. Hmm. Nah, jadi nanti dari sini kamu itu bisa lihat, dari sini tuh kelihatan kira-kira yang urgent dan important tuh yang mana gitu. Jadi oh ya Beresin udah, duluan gitu. jadi itu yang kamu kerjain duluan gitu. Hmm. Kalau itu sih tips dari aku, treatment dari aku buat biar kamu bisa manage Hmm. kerjaan-kerjaan kamu, atau kamu punya list apa, kamu bisa pakai cara ini Oke oke oke, menarik. gitu. Kalau aku sih biasanya cuma bikin di itu aja ya, di to do di HP gitu. Jadi nggak diklasifikasikan mana yang urgent, mana yang important gitu. Jadi ya udah kerjainnya berdasarkan list di tas itu aja gitu. Dan mungkin itu juga yang bikin jadi ini ya apa, secara priority kurang termanage juga gitu. Iya, kalau untuk di list di handphone aja kan itu cuma kayak listnya aja kan, malah Mm-mm. jadi kayak gitu tuh malah kelihatannya tuh
malah jadi kelihatan lebih numpuk gitu loh ya. Iya, iya. Nah, udah gitu kalau misalkan ditulis gini, ini tuh termasuk salah satu cara jadi kayak semacam kamu tuh kayak journaling gitu. Hmm, Gitu. Jadi biar otak kamu juga dia bisa ikut refresh juga gitu kan dengan cara mm, kamu menulis gitu, kamu menuangkannya ke kertas iya, gitu. iya. Boleh sih. Nanti coba itu deh, aku coba praktekin di buku catatan aku. Mm-mm. Selain ini ada lagi nggak polanya? Kalau aku sih pakainya ini dan ini eh lumayan bekerja sih di aku Oke. gitu. Jadi aku dari sini aku bisa lihat nih yang urgent sama yang important itu yang mana. Jadi itu yang aku prioritasin lebih dulu gitu. Udah gitu Hmm, kan kalau nulis di kertas bisa nanti kamu pajang gitu mungkin di meja kerja kamu iya, iya, gitu. iya. Jadi kan kamu kan kelihatan gitu. Iya, iya, oke lah. Nah, terus ngomong-ngomong lagi nih tentang kamu kalau misalkan lagi capek Mm-mm. pulang kerja ke rumah. Ada nggak sih kamu tuh uh, waktu kayaknya tuh pengennya me time gitu, yang bener-bener sendiri? Enggak sih, aku kalau pulang kerja pengen me time enggak sih. Paling kalau kalau ini ya, kalau kayak beres sholat subuh gitu pagi-pagi kan udah masih pada belum aktivitas tuh. Kayaknya waktu me time aku di situ deh. Hmm. Setelah sholat subuh tuh. Jadi kan masih apa? Sepi juga gitu ya, orang-orang belum pada aktivitas. Jadi aku kadang tuh suka itu aja eh ngelamun aja gitu biar 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 nggak mikirin apa-apa gitu. Simple sih ya, tapi itu jadi hal yang penting dan bagus buat kamu ya ya. Mm-mm, mm-mm, Kadang kan memang hal kecil bisa bikin mood kita tuh jadi lebih baik gitu. mm-mm. Kadang diri sendiri juga punya treatment sendiri gitu. Iya. Tapi nanti kalau misalkan kedepannya kamu memang pulang kerja lagi pengen me time gitu, nggak apa-apa, Mm-mm. nanti kamu ngomong aja ke Ya, aku, ke aman aja. Ruby juga gitu. Oke, aman sih. Sejauh ini sih aman ya. Nah terus apa nih, kamu ada lagi nggak yang mau kamu ceritain ke aku? Paling itu ya, em, manajemen waktu ya. Manajemen waktunya kayaknya manajemen waktu aku berantakan sih kadang. Mungkin aku bisa eh gimana kalau kalau menurut kamu buat manajemen waktu tuh harus ngapain sih, bikin apa gitu? Biar nanti coba aku praktekin juga biar manajemen waktunya lebih teratur sih. Kalau buat manajemen waktu ya, eh kalau dari aku mungkin simpelnya kamu coba journaling dulu deh. Journaling dari ini kayak kayak aktivitas bangun tidur sampai mau tidur Mm-mm. gitu maksudnya. Iya, kamu nggak apa, kamu journaling dulu. Kamu eh apa kayak tulis keseharian kamu dulu. Hmm, Nah, nanti dari situ kan kamu bisa lihat nih kira-kira kamu ada jam-jam kosong tuh di mana gitu. hmm, Dan dari situ nanti kamu bisa lihat nih, kamu bisa olah lagi sama kamu gitu. Oh, berarti kayaknya di jam segini sampai segini harusnya aku bisa ini deh. Di jam segini sampai segini aku bisa ini deh gitu. hmm, Nah, terus ditambah lagi sama strategi deadline yang tadi aku kasih tuh hmm, gitu. Jadi nanti yang prioritas-prioritas kamu bisa kamu kerjain duluan hmm. gitu. Nah, terus menurut kamu hal kecil apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu bisa lebih tenang? Hmm, hal kecil ya, bengong paling. Karena saat bengong ya, kita tuh nggak mikirin apa-apa gitu. Ya udah bengong, pure bengong gitu, nggak overthinking, nggak mikirin apa-apa.
ya udah gitu, kayak itu tuh kayak kayak nge-restart otak gitu, bengong, nggak mikirin apa-apa, duduk di depan, ya udah. Ntar kan setelah itu kita mulai aktivitas tuh, dan di situ udah cukup ngebantu aku sih. Itu aja sih paling kalau dari aku. Nggak butuh treatment yang gimana-gimana gitu yang ngerepotin. Jadi kamu memposisikan diri kamu di suasana yang rileks ya ya. Iya bener. Oke deh. Ada lagi ya yang mau diceritain? Itu aja sih kayaknya. Sejauh ini sih aman-aman aja. Gitulah. Oke lah. Oke, terima kasih ya ya udah mau cerita sama aku hari ini. Mm-mm. Semoga konseling santai kita ini bisa membantu kamu, bisa sedikit membuat kamu lebih lega. Nanti bisa kamu dan kita coba langkah-langkah kecil yang tadi udah kita bicarain. Gak usah buru-buru, pelan-pelan aja ya ya. Mm-mm. Nanti Oke, kapan-kapan kita ngobrol konseling santai kayak gini lagi ya ya. siap. Nanti coba aku praktekin deh tips-tips dari kamu. Semoga jadi lebih teratur dan manajemen prioritinya juga lebih oke. Oke, Amin. makasih Ayang. Ya, terima kasih.